فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan Syarih Munaqil rahmatullahi. Disebutkan pada pertemuan terlewat di pembahasan al-idhofah tentang ayu, ya, kita ulangi syairnya. Wala tudif al-mufradi mu'arrafin ayan wa in qarartaha fadifi. Ini sudah pernah, ya. Dan tidak diidhofahkan untuk mufrad mu'arraf kepada ayah, ya, kepada ayu. Wa in qarartaha fadif, apabila engkau ulangi dia maka idhofahkanlah. Nah, ini sudah lewat. Wa in tanwil azza, apabila engkau berniat di situ adzani azza anggota badan, ini sudah lewat. Wa khususan bil ma'rifah. Ya, jadi apabila engkau ulangi dia maka boleh diidhofahkan. Demikian juga atau engkau niatkan di situ azza, ini anggota badan, ini sudah lewat. Wa khususan bil ma'rifah mausulatan ayyan, dan khususkan dengan ma'rifat, yaitu untuk ayu yang itu mausulah. Wabil aksi sifat, kebalikannya sifat. Kalau ayunya itu ayu sifat, maka kebalikannya yaitu dengan nakirah, yaitu. Kemudian wa in takun syarton au istifhaman, ini akan kita bahas insyaallah. Dan jika keadaan ayu itu keadaannya adalah syartiyah au istifhaman, atau ayunya itu ayu istifhamiyah, fa mutlaqan, maka mutlak, ya. Ini disebutkan kepada nakirah ataupun ma'rifat, ya, boleh diidhofahkan kepada ma'rifat atau nakirah. Kamil bihal kalama, maka sempurnakan dengannya kalam, pembicaraan, walaupun nanti ada rinciannya, ya. Ini yang kita bahas bait terakhir pembahasan ini. Setelah sebelumnya disebutkan bait syair, ya, faumatu imaan khafiyan li habtar, ya, walillahi ainan habtar ayyama fata, itu. Ini walillahi ainan, ini suatu istilah di antara orang Arab, ya, seperti lillahi, ya, darhu dan sebagainya. Maka kita bahas berikutnya yaitu bait syair wa in takun syarton aw istifhaman fa mutlaqan kamil bihal kalama. Qala Ibnu Aqil wa ta'ala wa ma syartiyah wal istifhamiyah, dan adapun ayu itu ayu syartiyah atau istifhamiyah, ini sudah disebutkan bahwa ayu ini ada 4 macam, ya, istifhamiyah, wa syartiyah, wa sifah, wa mausulah, kan itu. Jadi apabila dia itu ayunya itu syartiyah atau istifhamiyah, fa yudhafani ilal ma'rifah, maka keduanya disandarkan kepada ma'rifat, wa ila nakirah, dan kepada nakirah juga, mutlaqan secara mutlak, ya, dengan rincian nanti yang sudah pernah dibahas juga. Ai sawaun, maksudnya sama saja, karena musanaya ini sama saja keduanya, yaitu syartiyah dan istifhamiyah itu adalah musana, ya, 2, ya. Yani maksudnya ma'rifat dan nakirah itu sama saja, dia itu 2, ya. Au majmu'aini, atau yang disandarkan kepada ayu syartiyah atau istifhamiyah ini, ya, yang dia itu berupa ma'rifat atau nakirah itu jamak, kan itu. Au mufradaini, atau keduanya itu adalah mufrad. Ilal mufrad al-ma'rifah, kecuali kalau mufrad ma'rifat, ini sudah dibahas, ya, maka tidak boleh. Fa innahuma la yudhafani ilaih, maka sungguhnya keduanya ini apabila mudhaf ilaihnya itu adalah mufrad ma'rifat, ya, maka keduanya tidak disandarkan kepadanya, ya, ilal istifhamiyah, kecuali istifhamiyah boleh. Nah, itu, ya. Adapun kalau ayu itu ayu istifhamiyah, maka boleh disandarkan pada mufrad ma'rifat, seperti kan sudah dibahas. Ayu Zaidin ahsan, nah, ini tuh. Di sini kan ayu Zaidin, dari yang mana dari Zaid yang lebih bagus, kan itu. Jadi di sini Zaid kan ma'rifat yaitu mufrad, kan itu. Kenapa boleh? Karena dia istifhamiyah. Nah, ini makna ila istifhamiyah. Fa innaha, maka sungguhnya dia ini, yakni mufrad ma'rifat ini, tudhafu ilaih, disandarkan kepadanya, ya, kepada ayu ini, kama taqaddama itu, sebagaimana telah lewat pembahasannya, yaitu. Jadi syartiyah dan istifhamiyah itu keduanya disandarkan kepada ma'rifat dan nakirah secara mutlak, baik dia itu musanna atau majmu' atau mufrad, kecuali mufrad ma'rifat.
itu tidak boleh ya disandarkan kepada berarti kepada syartiyah. Kalau istifhamiyah boleh. Nah itu sudah lewat kan itu sebagai contoh ayu Zaidin ahsan. Jelas ini penjelasannya ya insyaallah. Kemudian yang dibahas beliau tambahan di sini beliau mengatakan wa alam tailah anna ayyan sungnya ayu ayyan di sini ingkanat sifatan atau halan kalau dia itu adalah sifat atau hal. Jadi ayu ini kalau kedudukan dia itu sebagai sifat ataupun hal fahiya mulazamatun maka dia senantiasa lil idhofati lafdhan wa ma'nan. Senantiasa dia itu idhofah ya secara lafaz ataupun secara makna. Itu senantiasa ini. Jadi kalau itu sifat atau halan. Contohnya nahwu marartu bi rajulin ayi rajulin aku bertemu dengan laki-laki ya. Yani siapapun laki-laki. Apa ini sekarang ayi rajulin? Ayi rajulin ini sebagai apa? Jelas sebagai sifat kan itu. Karena bi rajulin apa dia? Nakirah. Ayi rajulin juga nakirah. Ini sifat. Ya, sifat. Aku bertemu dengan laki-laki, sifatnya ya, siapapun dari laki-laki. Nah, sekarang yang hal, wa bi Zaidin ayya fata. Dan aku bertemu dengan Zaid ya dalam keadaan siapapun dari pemuda. Nah, itu. Jadi di sini lihat ayya fatan demikian juga ayi rajulin ini adalah mulazamah senantiasa idhofah lafaz dan makna. Ya, ayat diidhofahkan kepada fatan. Berarti apa? Secara lafaz diidhofahkan. Maknanya juga ya ayat fatan jelas. Kemudian disebutkan wa in kanat istifhamiyah au syartiyah au mausulah dan apabila ya ayunya itu adalah ayu istifhamiyah, demikian juga syartiyah, demikian juga mausulah, ya itu. Fa ya mulazamatun maka dia senantiasa lil idhofati untuk disandarkan ya untuk setelahnya itu mudhof ilaih maknan la lafdzon ya. Jadi senantiasa idhofah secara makna, bukan lafaz. Jadi kadang-kadang mudhof ilaihnya tidak ada. Itu makna apa? Idhofah lafdzon. Ya, makna idhofah yang dia itu tidak lafaz. Ini mudhof ilaih enggak ada, tapi ada maknanya. Nah, itu ya. Jadi mudhof ilaih dihapus, tapi tersisa di situ maknanya. Itulah makna idhofah, makna la lafdzon. Jadi sini belum mengatakan dia senantiasa idhofahnya itu makna, bukan lafaz. Maksudnya begini maksudnya ini. Maksudnya kalau secara mana mesti ada idhofahnya. Secara mana mesti ada. Tapi kalau secara lafaz tidak mesti ada. Ini maknanya la lafdzon. Paham? Bukan berarti makna itu tidak ada yang dia itu idhofah secara makna dan lafdzon. Tidak. Paham? Jadi dia ini senantiasa idhofah makna. Tapi kalau idhofah lafdzon kadang enggak. Ya, kadang iya, kadang enggak. Itu maksudnya, ya. Nanti kan dengan contoh akan jelas. Jadi belum mengatakan faya mulazamatul idhofati makna la lafdzon, maksudnya dia itu senantiasa idhofahnya makna itu mesti. Tapi kalau idhofah secara lafaz kadang iya, kadang enggak. Nah, ini maknanya gitu, ya. Itu bisa terlihat dari contoh yang beliau bawakan. Nahwu contohnya, ayu rajulin indaka. Perhatikan ini, laki-laki yang mana di sisimu? Ya, maka seperti ini kan idhofah apa ini? Ayu rajulin. Idhofah yakni makna, demikian juga idhofah secara apa? Ini idhofah secara makna, demikian juga idhofah secara apa? Secara lafaz. Ayu rajulin kan itu. Jadi dia idhofah secara lafaz jelas. Rajulin ini kan itu mudhof ilaih. Secara makna lebih-lebih lagi ya. Yakni laki-laki yang mana di sisimu kan itu. Sekarang wa ayu indaka, perhatikan. Wa ayu indaka bagaimana ini? Ini kan idhofah secara makna. Ayu mana mudhof ilaih yang enggak ada. Jadi secara makna ya ini laki-laki yang mana di sisimu. Ah ini maknanya. Ini setelahnya nanti insyaallah paham. Ini ya, paham. Jadi ayu rajulin indaka itu beda dengan wa ayu indaka. Kalau ayu rajulin berarti apa? Ini idhofah makna dan lafaz jelas. Adapun wa ayu indaka ini apa? Berarti idhofah dia secara makna saja. Nah itu. Dan ini adalah contoh dari apa? Istifhamiyah. Kan itu. Kemudian juga wa ayya rajulin tadrib adrib. Laki-laki yang mana yang kamu pukul aku pukul. Ini untuk contoh syartiyah kan itu. Ini berarti apa? Ayu rajulin, ayya rajulin berarti apa? Idhofah makna dan lafaz. Kemudian wa ayyan tadrib adrib. Ini idhofah apa? Makna saja. Siapapun kamu pukul aku pukul. Nah, tidak disebutkan rajul di sini kan? Itu ya. Jadi bisa dia itu secara lafaz dan makna, bisa dia itu secara makna saja. Yang jelas mesti makna ada. Adapun secara lafaz kadang iya kadang enggak. Nah, ini paham ya. Wa ayyan tadrib adrib. Kemudian
Wa yu'jibuni ayyuhum indaka. Mengagumkan aku siapapun di antara mereka yang di sisimu. Demikian juga sekarang yang lafaz saja wa ayyun indaka. Jelas. Ya itu. Ya. Kemudian wa nahu ayyar rajulaini tadrib adrib. Siapapun dari dua laki-laki. Ini sekarang yang musanna ini ya. Ya kalau hum tadi kan jamak. Ya. Sekarang ini yang musanna. Siapapun dari dua laki-laki kamu pukul, aku pukul. Adrib. Ini musanna ini itu apa? Ma'rifatan itu. Ya, Syekh Qaid menjelaskan adapun mufrad ma'rifat tidak. Ya, terlarang tarik jelas ya. Kemudian wa ya rajulaini tadrib adrib. Siapapun dari dua laki-laki kamu pukul, aku pukul. Nah, ini nakirah kan itu, musanna. Wa ayyar rijali tadrib adrib. Dan siapapun dari para laki kamu pukul, aku pukul. Ini jamak ma'rifat. Wa ayyar rijalin tadrib adrib. Dan siapapun para laki kamu pukul, aku pukul. Nah, ini nakirah jamak. Wa ayyur rajulaini indaka. Dan siapa ya siapapun dari dua laki-laki di sisimu. Ini ma'rifat dua. Wa ayyur rijali indaka. Dan siapapun para laki di sisimu. Nah, ini ma'rifat jamak. Wa ayyur rajulin. Nah, ini jamak. Ya, ini mufrad satu. Nakirah. Wa ayyur rajulaini. Ini apa? Musanna. Ya, nakirah. Ya, siapa dua laki-laki. Wa ayyur rijalin, dan siapapun dari para laki. Ya, ini jamak. Kemudian apa? Nakirah. Jelas insyaallah sampai di sini. Semoga sudah anda